Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Imron Fadilah. Ribuan pelayat mulai memadati Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran mulai memenuhi sudut-sudut kota Teheran menjelang dimulainya upacara pemakaman resmi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Proses penghormatan Ali Khamenei dimulai 4 Juli di Masjid Imam Khomeini di Teheran selama 2 hari. Prosesi akhir dan pemakaman dijadwalkan berlangsung di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad pada 9 Juli mendatang. Gubernur Teheran Muhammad Shadek Motamedian menyatakan seluruh persiapan untuk upacara penghormatan terakhir mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai. Ratusan ribu pelayat dan delegasi dari 45 negara dipastikan akan memadati Teheran mulai Sabtu waktu setempat. دوم یعنی روز یکشنبه صبح ما اقامه نماز رو خواهیم داشت که در مصلی برگزار خواهد شد و بعد هم در ادامه بحث شود که وداع رو ادامه خواهیم داد تا 20 شب یعنی روز یکشنبه ادامه خواهد. Gelombang kedatangan para pemimpin dunia mulai memadati ibu kota Iran menjelang prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi ini menandai babak akhir yang emosional setelah Ayatollah Ali Khamenei gugur pada usia 86 tahun akibat serangan udara gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Bagaimana sosok Khamenei selama ini? Simak penjelasan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Ini sekali lagi mengingatkan kita kepada tokoh-tokoh besar yang pernah meninggal dunia dan dalam pemandangan yang kurang lebih sama seperti ini. Kita tahu dahulu di Timur Tengah juga kurang lebih tahun 2004 ketika pemimpin yang sangat besar seperti Yasir Arafat meninggal dunia yang sekali lagi dapat sambutan dan ekspresi duka luar biasa. Dan juga kita tahu bagaimana di Indonesia juga Mas dulu almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid juga disambut dengan gegap gempita oleh para pendukungnya, oleh para pencintanya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa yang meninggal adalah orang yang baik, disaksikan sebagai tokoh yang berkontribusi besar dalam kehidupan masyarakat. Dan hari ini kita melihat pemandangan yang kurang lebih sama, yaitu terkait dengan meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei setelah kurang lebih 127 hari. Dari tanggal 28 April beliau meninggal karena serangan yang dilakukan mendadak oleh Amerika Israel, dan baru hari ini dimulai prosesi pemakamannya. Memang menurut saya Mas, yang pertama menjadi catatan dari peristiwa ini semua adalah ketajaman analisis dari para elit Iran. Menurut saya setelah 127 hari kurang lebih, hari ini membuktikan bahwa pertimbangan untuk dalam tanda kutip mengabadikan almarhum beserta segenap keluarganya yang meninggal untuk kemudian mendapatkan penghormatan yang semestinya, mendapatkan kesaksian yang semestinya dari masyarakat di Iran maupun masyarakat internasional. Ini bagi saya adalah keputusan yang sangat-sangat mahal. Dalam pengertian pada katakanlah 127 hari di saat mungkin Iran nggak tahu akan seperti apa gitu ya, karena serangan bertubi-tubi begitu besar yang dialami oleh Iran, dan Iran kehilangan berbagai macam tokoh utamanya, terutama Ayatollah Ali Khamenei. Kemudian ada keputusan untuk menangguhkan
membekukan dulu para almarhum untuk kemudian diberikan kayak semacam penghormatan yang layak pada hari ini. Menurut saya keputusan itu di saat Iran sendiri masih gelap gulita, nggak tahu akan seperti apa, termasuk apakah sistemnya, negaranya masih akan bertahan dan apakah masih akan sempat hari ini terjadi. Saya terus terang sebagai pengamat sangat menghargai itu keputusan yang luar biasa, analisis yang luar biasa, sehingga waktu itu betul-betul ada, yaitu hari ini, di mana semua pihak, terutama masyarakat Iran, mendapatkan kesempatan yang 127 hari lalu, menurut saya siapapun tidak akan bisa menduga hari ini masih akan ada dimiliki oleh warga Iran. Apalagi kalau kita ingat kembali kepada hari-hari itu, bagaimana Amerika dengan Israel memang memasang target untuk yang disebut sebagai pergantian rezim. Saya mengingat pernyataan-pernyataan awal pada 28 April dan 1 Maret dan seterusnya, bahwa yang terjadi hari itu adalah kemungkinan salah satu dari dua, yaitu pergantian rezim atau justru pengukuhan rezim. Dan setelah kurang lebih 10 hari perang berlangsung, di mana pengganti daripada Ayatullah Ali Khamenei dipilihkan dan diumumkan, yaitu putranya sendiri, Mujtaba, maka kemudian kita melihat bagaimana arah daripada keputusan rakyat Iran, bahwa rakyat Iran memilih untuk meneguhkan, bahkan mungkin memperbaharui apa namanya rezim ataupun sistem yang berlaku di Iran, yaitu sistem Republik Islam. Dan hari ini kita menyaksikan salah satu, katakanlah, rahasia di balik ketangguhan, di balik konsistensi masyarakat Iran dalam memilih dan dalam meneguhkan pilihannya, yaitu untuk mengukuhkan rezim yang ada daripada mengganti rezim yang ada. Jadi ini adalah salah satu rahasianya. Kenapa saya sebut rahasianya? Seandainya perang 28 Februari itu mungkin tidak langsung membunuh tokoh sentral, tokoh karismatik, panutan, bahkan cinta, pemimpin yang dicintai oleh rakyat Iran seperti ini, mungkin jalannya perang akan berbeda. Tapi sekali lagi, ini menjadi kontraproduktif bagi jalannya perang. Bahkan kita lihat sampai hari ini perang yang dilakukan oleh Amerika dan Israel kemudian mengalami, katakanlah, kegagalan di dalam mencapai target-targetnya, sehingga Iran, status terakhir saya sampaikan beberapa jam yang lalu di salah satu TV, bahwa kalau kita bikin status perang ini adalah berakhir secara imbang di antara Iran dengan Amerika, tapi imbang ini dirasakan menang oleh rakyat Iran karena berbagai macam situasi yang dialami. Salah satunya adalah bahwa Amerika dengan Israel gagal mencapai target perangnya yang disampaikan pertama kali, yaitu mengganti rezim, walaupun kita tahu belakangan Presiden Trump justru menegaskan bahwa ganti rezim tidak pernah menjadi targetnya, karena targetnya adalah denuklirisasi. Jadi saya rasa itu pernyataan-pernyataan yang terus berkembang sesuai dengan konteks dan perkembangan yang ada. Tapi kalau kembali kepada 28 Februari, maka jelas yang disampaikan bahwa ini adalah ganti rezim, dan tujuan itu tidak tercapai. Salah satunya karena meninggalnya tokoh sentral seperti Ayatullah Ali Khamenei. Begitu, Mas. Baik, berarti ini bukan hanya sekedar simbol, tapi bahkan ini merupakan statement. Seperti itu ya Pak ya, sebuah penegasan bahwa rezim ini dikukuhkan kembali lewat sejumlah 7 hari berturut-turut pemakaman yang memang dilakukan. Dan tapi kalau memastikan kembali, apakah ini memang ritual warga Iran untuk pemimpin tertingginya atau bagaimana Pak Hasibullah? Iya. Ya, yang pertama tadi saya memberikan catatan terkait dengan katakanlah keputusan untuk menunggu hari ini, dan itu keputusan yang sangat mahal kalau bagi saya. Dan yang kedua tentu yang harus kita garis bawahi, ini terkait dengan momen, Mas. Momen untuk memilih, katakanlah tanggal 9 Juli, 9 Juli ya, untuk
dilakukan pemakaman dimulai dari hari ini sampai 9 Juli akan ada kayak semacam prosesi menuju pemakaman. Saya rasa itu secara momen memang sekali lagi ini berkaitan bertali temali dengan sisi kebudayaan di Iran. Kita tahu sekarang kalau secara kalender Islam masih masuk di bulan Muharram, sebuah bulan yang di dalam katakanlah sejarah di dalam amaliyah masyarakat Iran itu punya makna yang luar biasa karena itu berkaitan dengan hari Karbala, meninggalnya salah satu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu lagi-lagi punya makna kebudayaan yang sangat tinggi, makna kedukaan yang sangat tinggi, dan ini yang kita harus belajar dari masyarakat Iran bahwa mereka itu terbiasa untuk memberikan makna upaya kebangkitan dari setiap kedukaan atau kesedihan yang dialami. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini, bagaimana masyarakat bersedih, bagaimana masyarakat meratapi keadaan yang ada, itu tidak bermakna keputusasaan. Tapi ini adalah makna bagaimana mereka tetap tangguh dalam situasi yang paling sedih sekalipun, dan mereka berupaya untuk bisa bangkit daripada situasi yang tidak ideal yang dialami. Dan bulan Muharram atau hari Karbala itu dianggap sebagai salah satu hari sakral karena mereka akan berupaya untuk meningkatkan semangat ketangguhan dan kebangkitannya. Nah, kurang lebih ini juga momen yang dipilih menurut sejauh yang saya ikutin dari prosesi pemakaman terhadap Ayatullah Ali Khamenei, sehingga mereka memilih untuk memulai proses ini pada hari ini, dan diperkirakan akan berakhir pada 9 Juli mendatang. Jadi ini punya makna yang sangat tinggi secara kebudayaan. Dan yang ketiga tentu saja catatannya Mas, bahwa lagi-lagi ini adalah keputusan besar secara politik, secara militer, secara keamanan. Kenapa? Ketika mengumumkan seperti ini, maka berbagai macam risiko bagi elit-elit Iran itu meningkat risikonya. Dan kalau kita ikutin itu Amerika sekarang kan berada dalam posisi boleh dibilang katakanlah mencoba untuk membangun kepercayaan setelah mereka di antara Iran sama Amerika sama-sama mengalami trust deficit.